posisi duduk juga seperti apa, ergonomi kita duduk, kursinya bagus nggak, terus kita taruh tangan kita untuk kerjain laptop itu sejajar nggak tangan kita, tubuh kita dan mata kita dengan si laptop gitu kan. Dan terus mata kita terus-terusan nggak ngelihat laptop, itu juga ada namanya hukum 20. Jadi 20 menit kita melihat gadget, kemudian kita harus melihat keluar selama 20 detik. Lihatnya sejauh apa? Sejauh 20 kaki atau 6 meter. Dan kita ngelihatnya yang ijo-ijo kalau bisa. Gitu, itu untuk mata. Jadi biar penglihatan kita tuh tetap sehat. Kita nggak boleh terus-terusan ngelihat ke layar. Kita harus istirahat. Tiap 20 menit. Kalau badan juga begitu, kita nggak boleh terus-terusan duduk. Kita harus tiap 30 menit atau 1 jam itu kita berdiri dan kita stretching gitu, jalan, stretching, ngambil minuman gitu ya, atau naik tangga. Kemudian kita makan, kan dari diri kita sendiri kita harus makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, tidur jangan begadang, kan harus tidur nyenyak 8 jam sehari. Terus makannya juga harus sehat, minum air putih juga harus 2 liter, itu dari diri sendiri yang kita perhatikan. Tapi ya 2 hari awal lah. Oh gitu. Iya kan? Pas masih baru. Emang mager sih enak ya, kan enakan duduk ngeliat ke ini kan, ke gadget, laptop kan lebih enak daripada suruh jalan kaki, cuman yang lebih sehat jalan kaki. Nah, gimana kalau ada problem kayak gini? Ada satu orang lah, kalau misalnya stres makan mulu. Terus kalau misalnya kita bilang, lu kayak udah makan mulu dan gak sehat semua, tapi ini caraku untuk happy. Nah itu gimana dok? Karena dokter punya klinik slimming juga apa buat weight loss juga kan? Iya benar-benar. Itu gimana tuh? Benar, memang stres salah satunya ujungnya ke makan. Tapi sebenarnya stres itu kita bisa banyak menyiasatinya, nggak harus ke makan. Itu cuman semuanya adalah mindset atau cara pola pikir kita. Stres itu mau kemana? Karena memang dalam regulasi kesehatan itu stres itu termasuk yang harus diregulasi. Karena menurut penelitian terakhir juga Harvard dan universitas lain, mereka bilang bahwa untuk panjang umur itu sebenarnya selain kesehatan juga adalah mental health. Jadi kita tuh harus bisa bahagia gitu, jangan sampai hidup itu tertekan. Nah itu kan ujung-ujungnya juga lagi-lagi ke mengatasi stres. Bagaimana kita bisa mengelola stres kita. Stres itu butuh untuk maju, untuk motivasi, tapi gak boleh sampai kelebihan sehingga menjadi depresi. Nah kita sebenarnya harus mencari cara-cara. Apa sih yang kita suka? Misalnya membaca buku, olahraga, bermain musik, menanam tanaman. Apa aja sebenarnya, apa yang kita suka tuh harus kita cari. Misalnya kalau Bang Dika sukanya apa? Main game. Oh main game, gadget lagi dong. Salah lagi deh gua. Tapi sambil jalan kok. Tapi matanya itu dong ya fix. Iya, matanya capek. Mulu sih. Udah gitu mata itu kan kalau hati-hati ya kalau kita main game di mobil atau di kereta dimanapun yang berjalan atau baca buku ya di tempat yang berjalan atau tempat gelap, itu mata kita tuh akan berusaha untuk fokus. Capek banget tau gak sih? Jadi dia tuh si lensa itu akan berusaha untuk fokus, terus si otot-ototnya akan berusaha untuk fokus ke bacaan atau game tadi. Malah jadi makin capek lagi. Capek banget. Nah jadi kalau misalnya kita biasa emotional eating, kita juga harus tahu dulu bahwa makan itu adalah cara untuk meredakan stres. Melampiaskan. Artinya mungkin kita bisa cari pelampiasan yang lain selain makan. Iya dong. Kayak misalnya buku gitu. Kalau bukunya dimakan nanti dia kayak main gitar atau main musik atau pijet-pijet, berendam air panas juga bisa. Itu enak banget lagi. Iya. Aku suka banget onsen soalnya. Berendam air panas gitu. Iya, aku malah beli itu botol yang mineral yang buat onsen gitu. Mana muat dok badannya dok? Enggak, jadi ada dia botol isinya mineral-mineral. Terus kita bisa masukin ke dalam bathtub kita gitu. Jadi badan kita dapat mineralnya sehingga kita nggak capek. Wah itu stres hilang sih. Iya, mandi air hangat kan? tuh stres hilang sih. Iya daripada makan, kan makan jadi gemuk. Nanti kolesterol, diabetes. Iya kan? Iya. Sebenarnya makan nggak apa-apa, cuma kita pilih-pilih. Misalnya makannya apa? Misalnya makannya yang sehat-sehat kayak apel, brokoli. Ya brokoli atau timun. Timun tuh enak loh. Timun kan pakai saus-saus, tapi sausnya jangan yang manis, jangan yang creamy. Gitu. Pakai pilih-pilih lah. Air mata. Nah air mata kita itu sebenarnya keluar terus menerus loh. Walaupun kalau kita nggak nangis ya, kalau kita emosi kayak atau kena bawang atau kena asap, debu, nah itu bisa sampai banyak air matanya diproduksi karena dia mengalir untuk
menghapus debu-debu yang ada. Oke. Tapi kalau misalnya sehari-hari kita sebenarnya tetap ngeluarin air mata. Nah, air mata itu dibuat dari siapa? Si kelenjar lakrimal yang 98% isi air mata adalah air. Kemudian kelenjar sel goblet yang ada di konjungtiva di luar ini dia menghasilkan seperti musin atau lendir. Oke. Kemudian ada kelenjar mebom yang kita biasanya kalau bintitan itu karena kesumbat. Nah, itu biasanya menghasilkan minyaknya. Jadi air mata itu terdiri dari minyak, lendir, dan air. Oke. Jadi itu melindungi. Dia gunanya apa? Jadi dia gunanya itu seperti untuk melindungi mata kita sehingga tetap ada pelembabnya. Nah, tadi mengenai kedip. Kedip itu kita harusnya kedip 15 sampai 20 kali per menit, dan itu seperti wiper loh, kita kedip gitu kayak wipe gitu biar mata kita itu tetap lembab. Oke. Nah, tapi kalau karena kita lagi konsen main game nih atau lagi konsen main komputer, nah kadang-kadang tuh kita tuh mau cepet-cepet aja gitu ngedipnya atau bahkan berkurang, kita kayak melek ya, apalagi kalau nonton misalnya TV ya lagi seru gitu ya. Nah, kita tuh lihat podcast Bang Dika kan lagi seru gitu ya. Dan kita nggak kedip-kedip nih. Jadi kita cuman berkurang lah, mungkin cuma 7 kali semenit padahal harusnya 20 kali. Oke. Atau kayak tadi Bang Dika nggak nutup banget kayak mau cepet-cepet Iya, gitu. mau cepet-cepet lihat tuh. Jadi Mau buru-buru. cepet-cepet jadi dia kurang nge-wipe. Padahal tuh penting banget berkedip itu untuk menghilangkan debu-debu, kotoran, dan untuk melembabkan kembali si air mata itu, karena kornea itu fungsi adalah yang paling penting untuk melindungi mata dan untuk penglihatan. Oke, berarti kayak taruh insto aja gitu cukup dong ya? Ya, jadi kalau brand yang ternama ini ya, dia kan dulu memang dipakainya hanya buat mata merah. Tapi sekarang mereka mengeluarkan yang untuk dry eyes, isinya si Hipromelos tadi, memang yang disarankan terapi utama WHO untuk air mata buatan. Iya, karena insto ada macem-macem ya ini. Iya. Nah, Ya, ada yang buat mata merah. Betul. Dan ada juga yang buat mata kering, yaitu isinya si air mata buatan Hipromelos tadi. Karena orang-orang taunya yang buat mata merah. Oh iya, itu Rata-rata. yang udah lama. Semua itu harus kita pilih. Pokoknya kita harus pilih secara mindset tuh, kita harus tahu mana yang kita mau yang benar dan kita harus pilih. Jangan sampai terbuai sama pikiran-pikiran yang negatif, seperti makan junk food, kayak kemakan Betul. iklan. Karena kebanyakan minyak juga ya. Iya. Ya anak sini stres minum minyak gitu. Minyak udah mau naik loh, hati-hati jangan diminum. Minyak naik, udah mau naik bentar lagi. Saya bercanda dong. Nanti dokter keluar sini, aneh juga nih kantor. Mereka minum minyak ternyata. Oke. Nah ini masuk ke problem aku pribadi. Jadi kalau saya dulu waktu zaman kuliah, itu kan gila masih suka banget main laptop lah ya. Sampai sekarang juga ya. Tapi pada zaman itu tuh sangat senang sekali gitu. Nulis, main laptop segala Game macam. maksudnya? Game juga. Suatu hari mata saya itu keset. Jadi kayak ngerasa kering-kering gitu kan. Iya. Pergilah ke dokter di sana. Waktu itu aku kuliah di luar di Australia. Pergilah ke salah satu dokter di sana. Terus dia cek kan semua kan. Terus dia bilang, ini mah kamu mata kering. Karena ngedipnya nggak sempurna. Jadi dia bilang ngedipku tuh ngedip tuh nggak sampai bawah. Oh, karena lu sibuk main game. Iya, karena main Iya. game kayak mau buru-buru gitu dong. Iya, benar-benar. Akhirnya mata kering gitu. Nah, habis itu aku latihan gimana caranya. Kembali melembabkan si mata. Makanya penting banget tuh kalau misalnya kita punya air mata yang cukup, nggak terjadi mata kering. Mata kering itu gejalanya seperti apa? Kan tadi sepele, sepet, perih, lelah. Jadi seperti kayak ada debu-debu gitu, yang ada ganjel. Betul. Kemudian matanya lelah, iritasi, mata berair, gatal. Kemudian kadang-kadang silo, aduh terlalu silo nih, fotofobia gitu. Itu juga bisa disebabkan karena mata kering. Terus kedutan juga. Nah, ini sebabnya apa aja? Sebenarnya bisa juga karena tadi kan kebanyakan main gadget. Iya. Kemudian bisa juga karena udah ada umur. Jadi kalau makin umur tuh hormon kita tuh berkurang. Iya. Ya Mas Dika, Bang Dika masih muda. Udah plus aku dok. Oh iya. Cuman kalau makin Kok berumur. oh iyanya kasihan gitu? Oh iya. 1,5 aku dok. Oh iya, Udah tapi plus. maksudnya masih oke lah kan, Iya. masih belum. Ya maksudnya kalau udah
Udah 40 ya? Belum? Udah dong. ya. Oh iya Tampangnya udah. masih 20 kok. Oh terima kasih dok. Terima kasih dok. Masih imut-imut ya. Terima kasih. Jadi kalau udah umur 40, 50 biasanya hormonnya udah mulai berkurang. Jadi dia kelenjarnya juga sudah mulai berkurang menghasilkan si air mata tadi. Jadi lebih kering itu. Makin tua dia makin kering. Jadi dari diri sendiri, lingkungan diperhatikan juga. Dan juga si virus itu kalau bisa dihindarin. Dengan cara misalnya tadi buka ventilasi, sinar matahari masuk. Terus kalau bisa kita misalnya banyak kuman, semprot-semprot disinfektan gitu kan. Kayak zaman COVID. Kalau ada yang sakit pakai masker gitu ya, biar nggak nular-nularin ya. Iya termasuk, dan ventilasi tadi penting ya. Oke, kita bongkar ini kali ya. Ini kan ruangan ini susah, ruangan susah studio. Ya? Susah juga ya. Tapi nggak apa-apa itu dibuka kok, jadi masih ada ventilasi. Masih ada lah itu di belakang situ ya. Iya. Oh wow, tapi memang karyawan kantoran tuh kayaknya yang paling banyak penyakitnya ya kalau kita pikir-pikir ya. Karena mereka kan nggak mobile ya, di situ terus, di situ terus, dan duduknya juga begitu terus, dan matanya juga ngadep ke gadget terus, dan dia tiap hari rutinitas begitu ya. Kecuali misalnya dia banyak meeting di luar atau banyak bergerak, mungkin tuh lebih sehat. Karena juga ada penelitiannya loh. Jadi misalnya kalau ada penelitiannya, kalau kita makan siang itu karbohidrat sederhana terlalu banyak, jadi kayak nasi, roti putihnya terlalu banyak, itu ngantuk abis itu. Nah gimana cara menyiasatinya? Kita makan karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah atau roti gandum atau lebih banyak sayur, buah dan protein gitu ya. Setelah itu kalau masih ngantuk juga, kita meeting sambil berjalan. Nah bisa pakai walking padnya. Nah, jadi meetingnya sambil jalan. Jadi buat yang ngantuk, buat yang udah gitu kan, biasanya suka nguap-nguap kan, kayak orang-orang gitu kan suka nguap, kena podcast gitu ya, kena video gitu suka nguap. Nah itu silahkan berjalan di walking pad. Gitu, itu bisa melancarkan aliran darah dan bisa jadi seger banget, seger lagi. Dulu sih dipakai dong. Udah gitu ada penyakit-penyakit lain seperti autoimun atau alergi juga yang bisa menyebabkan mata lebih kering. Jadi memang banyak penyebabnya, dan itu semua kadang-kadang orang disepelein karena kan aduh kan ini cuman ini doang kok, capek doang gitu, kayak apa kedip-kedip doang nggak apa-apa. Padahal sebenarnya itu harus cepet-cepet diatasin. Kenapa? Kayak kulit kita. Kalau kulit kering itu kalau nggak dikasih moisturizer, pernah nggak sih kalau di Australia apalagi atau kalau kita lagi kering ya di AC terus gitu ya, atau lagi di pesawat, itu kulitnya kering banget. Sampai kadang-kadangnya kalau bisa ngeletek-ngeletek sih kalau aku ya, kalau terutama kalau sering, aku kan suka cuci tangan tuh, kalau cuci tangan pakai agak air anget gitu ya, itu kulit sampai kelopek-kelopek, itu kalau lama-lama bisa jadi luka. Nah sama di mata kita juga gitu. Kalau mata dibiarkan kering dan nggak dikasih, itu kan sekarang jadi treatmentnya, terapi utama dari WHO adalah air mata buatan. Nah air mata buatan Hypromelos itu sebagai terapi utama untuk kalau kita mata kering. Nah itu harus ditetesin sama air mata buatan, itu nggak bisa didiemin aja. Karena kalau didiemin aja, gejala yang sepele itu lama-lama bisa merusak kornea. Jadi mengikis, sama kayak kulit kering, kornea kita juga bisa kering lama-lama dan jadi luka. Kalau luka lama-lama bisa mengganggu penglihatan. Sekarang tuh memang kita kekurangnya tuh bergerak. Dari anak kecil, anak muda sampai orang tua kan kebanyakan stay kan di gadget nih sekarang, semuanya serba udah di handphone, di laptop, di TV kan, semuanya kalau nggak kerja nonton TV dah kan hiburannya gitu kan. Jadi kebanyakan duduk kan. Kalau orang dulu kan nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu, yang duduk-duduk, kebanyakan lebih banyak bercengkrama sama tetangga misalnya, bermain-main sepeda atau bermain olahraga sama sekelilingnya. Ya kalau ini gimana? Kayak kita ada ini walking pad. Jadi kalau misalnya anak-anak kelamaan duduk bisa jalan tuh. Oh kayak treadmill gitu ya? Iya. Oh sambil bagus. jalan. Bagus kan ya dok ya? Banget itu. Gak pernah dipakai dok. Gak pernah dipakai. Ada di situ dan berdebu dok. Mata bisa fully kedip. Nah pertanyaanku adalah, sekarang dengan umur yang makin meningkat, problem mata kering itu makin sering aku alamin lagi dok. Kadang-kadang kalau misalnya main game baru bentar udah kesat lagi. Kadang-kadang misalnya nulis bentar udah kesat lagi. Jadi aku breaknya harus sering. Nah pertanyaannya, apakah benar berarti semakin sering kita main gadget, main laptop atau menulis, mata jadi sepet, perih, lelah gara-gara kering itu betul ya? Semakin sering kita bergadget semakin mungkin kita kena mata kering gitu ya dok? Jadi sebenarnya mata kering itu adalah kekurangan cairan air mata. Cairan air mata
Kenapa penyebabnya? Karena produksinya berkurang, ada gangguan-gangguan yang menyebabkan kelenjar-kelenjar itu air mata itu berkurang Oke. fungsinya, atau juga penguapannya jadi lebih cepat. Nah, ini boleh Oh, nggak ini gua contohnya, kasih iya, boleh, gambar boleh, ya? Jadi ini mata kita. Heeh. Ini kornea nih, paling luar lapisan yang memproteksi semua mata itu cuman kornea. Selaput Oke. tipis aja gitu ya si kornea itu. Dia juga yang bikin refraksi, misalnya kita jadi minus, plus, atau silinder, itu juga karena gangguan si kornea itu bentuknya, Oke. kerataannya. Nah, itu siapa yang melindungi si kornea itu adalah